Nah, kita sudah mempelajari dan mengetahui data bahwa penduduk bekerja per Agustus 2023 adalah sebanyak 139,85 juta orang. Nah, kita tahu dia tersebar di 17 lapangan usaha atau sektor ekonomi, juga tersebar dengan 7 status. Jadi itu bukan pembagiannya. Jadi seseorang itu bekerja di lapangan apa, lalu berstatus apa. Kurang lebih begitu analisisnya. Nah, di antara yang bekerja itu juga dilihat jam kerjanya. Nah, maka ada definisi dari BPS bahwa ada yang bekerja penuh, disebut bekerja penuh, ada yang bekerja tidak penuh. Apa ukuran penuh itu jam kerja normal. Yang dipakai oleh BPS adalah 35 jam dalam seminggu. Nah, ILO memberikan beberapa acuan, ada yang pakai 42 jam, kita pakai 35 jam. Nah, jadi kalau orang dalam seminggu bekerjanya kurang dari 35 jam, itu bekerja tidak penuh. Kurang lebih begitu ya. Itu sesuai dengan, saya ulangi sekali lagi, sesuai dengan panduan ILO. Nah, dari 139,85 juta orang tadi yang bekerja penuh, itu ternyata hanya kurang lebih 68,92%-nya. Ya hampir 70% lah. Sebanyak 96,39 juta. Jadi masih sangat banyak yang bekerjanya kurang dari 35 jam. Jumlahnya 43,46 juta orang atau 31,08%. Jadi hampir sepertiga ya sebetulnya adalah pekerja tidak penuh. Nah, ini kalau digambar. Nah, digambar yang biru ini menunjukkan jumlah dengan skala di sini. Nah, lalu yang orange itu menunjukkan persentasinya dari seluruh pekerja. Nah, maka kita melihat memang ekonomi Indonesia selalu saja di kisaran 31% itulah pekerja tidak penuh. Dan pekerja tidak penuh itu melonjak di saat pandemi. Sebetulnya analisis bisa kita lakukan untuk tahun 98. Mengapa demikian? Ya karena ya ada orang yang dirumahkan kan, yang kerjanya tidak lagi bisa 35 jam. Begitu juga dia usaha, ya usahanya tidak bisa full. Tapi kita hati-hati ya soal jam kerja ini. Ada juga orang yang justru bekerjanya itu melebihi jam kerja normal. Itu ada kritik tersendiri nanti. Tapi untuk sesi literasi ini kita sebut kerja tidak penuh saja. Sebenarnya ada orang yang bekerja lebih dari 48 jam seminggu. Itu disebut pekerja kelebihan jam. Nah, itu tidak mesti bagus juga sebenarnya. Tetapi ini kita analisis dulu yang kurang nih. Nah, maka dari sisi ini memang terjadi perbaikan. Tetapi persentasinya masih cukup tinggi. Nah, di antara yang tidak penuh tadi, ada yang memang nggak mau cari lagi kerjaan gitu loh. Ya dia kurang dari 35 jam, tapi memang tidak pengen lagi nambah. Ada yang masih cari, tapi nggak dapat. Nih tadi saya ulangi sambil merefresh kajian kita sebelumnya, literasi sebelumnya. Ada penduduk usia kerja, ada yang angkatan kerja, ada yang bukan angkatan kerja. Dari yang angkatan kerja, ada yang bekerja, ada yang pengangguran. Nah, kita kan bicara sudah di sini nih. Kita bicara di yang bekerja, ada yang bekerja penuh, 96,39 juta. Ada yang tidak penuh, dua ini kelompok. Nah, ternyata yang tidak penuh ini dikelompokkan oleh BPS disebut pekerja paruh waktu, kurang dari 35 jam, tapi tidak cari pekerjaan dan nggak bersedia menerima pekerjaan lagi. Jumlahnya cukup besar, 34,12 juta. Nah, sedangkan yang masih cari kerjaan, tapi belum dapat, disebut setengah penganggur. Ini istilah ini berubah-ubah ya. Di masa lalu disebut, yang ini disebut pengangguran sukarela, setengah pengangguran sukarela. Lalu yang ini disebut setengah pengangguran terpaksa. Tapi istilah yang sekarang adalah pekerja paruh waktu dengan setengah pengangguran. Nah, ini yang biasanya dianalisis adalah yang setengah pengangguran ini. Karena dia tidak pengangguran, tapi pengen kerja lagi, nambah jam, tapi tidak bisa, tidak dapat. Itu biasanya ada analisis macam-macam. Nah, misal mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaan yang sekarang, kan begitu toh. Lalu ada juga yang menginginkan ganti pekerjaan, belum dapat, itu disebut juga setengah pengangguran tadi. Nah, informasi tentang masing-masing ini untuk kajian kita lebih lanjut itu menarik, membaginya atas kota desa, atas gender laki perempuan, juga atas
usia. Sebetulnya ini bisa kita lakukan terhadap kajian-kajian sebelumnya. Ketika kita bicara lapangan usaha, kita bisa melihat di lapangan usaha tersebut laki perempuan bagaimana porsinya, desa kota bagaimana. Ketika kita bicara status pekerjaan formal dan informal, kita juga bisa melihat yang laki berapa, yang perempuan berapa, di kota berapa, di desa berapa. Misal ketika soal status itu kita memperoleh bahwa sebagian besar pekerja laki-laki itu di formal, yang perempuan banyak di informal misalnya, termasuk juga data-data ini. Nah, pelan-pelan kita akan melakukan literasi terhadap struktur tenaga kerja ini. Yang bekerja kita bicarakan, nanti di sesi selanjutnya kita akan bicara yang pengangguran.